Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya jelaskan beberapa poin penting yang cukup akurat dan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan saya jelaskan dengan disertai ini ada materi mindi, ada 3 ekor sama ini. Ini adalah telur mentok jumbo, cukup besar ini bentuknya, ukurannya juga. Dari sini sebenarnya kondisinya masih telur, kita sudah bisa membedakan mana jantan mana betina, dilihat dari bentuk telurnya tentunya. Nah, ini tadi saya ambil langsung di petarangan, saya taruh di wadah ini, terus ada 6 butir. Saya tadi ngambilnya pakai plastik karena ada mitos yang katanya jika telur ayam ataupun telur entok dan lain-lain kita sentuh secara langsung pakai tangan, itu biasanya ada yang nggak jadi, mungkin ada yang nggak netas. Makanya saya tadi ngambilnya pakai plastik ini, plastik kresek, biar terkena sentuhan langsung dengan kulit tangan ya. Tentunya itu masih sebuah mitos ya, dan saya sendiri belum pernah membuktikannya mitos tersebut benar atau enggak. Namun biar enak ya, pakai plastik aja ini saya megangnya. Nah, dari sini balik lagi ke topik ya. Nanti kira-kira ini setelah menetas telurnya nanti jadi jantan atau betina ya, ini terlihat dari ukurannya. Nah, lumayan gede ini telurnya, nah untuk jumbo ya. Nah, umumnya telur tersebut memiliki 2 bentuk ya. Cukup lonjong, sedangkan yang ini enggak begitu lonjong atau bulat. Jadi bentuknya ada 2 macam, yang satu lonjong seperti ini dan yang satunya agak bulat. Jadi kalau yang lonjong ini nanti saat menetas itu prediksinya akan jadi jantan. Nah, sedangkan yang cenderung agak bulat ini, yang nggak begitu lonjong ini, nanti jadinya betina. Nah, ini lonjong, yang lonjong ada 1, 2, ada 3, terus yang agak bulat ini ada jantan, ada 3 ekor, terus yang betina 3 ekor ya, itu kemungkinan besar. Lanjut ke mindi. Nah, kalau dari mindi kebanyakan ini masih banyak para peternak atau mungkin khususnya masih peternak pemula ya, masih bingung bagaimana cara membedakan jantan betinanya, karena masih kecil ya, jadi masih belum begitu terlihat jelas jantannya yang mana, betinanya yang mana. Namun dari 3 ekor ini saya sudah bisa memprediksi ya, kemungkinan besar jantannya ada berapa, terus betinanya ada berapa. Kebetulan cuma sisa 3 ekor ini, mungkin langsung saja ya saya review. Nah, ini mendinya. Biasanya sih
kalau dari minti saya memakai acuan ada beberapa poin penting ya. Mungkin yang pertama dari ukuran ya, ukuran tubuhnya, besar kecilnya itu sudah kelihatan. Tapi kadang ada juga yang ukurannya itu sama ya, jadi bingung mana jantan mana betina. Tapi dari sini saya sudah memprediksi sebelum saya buat video ini, jadi sudah bisa saya ketahui, dan kemungkinan besar ya mungkin 99% itu akurat nanti jantan betinanya yang mana. Kalau dari ukuran besarnya ini, kalau dari kamera sih ini sekilas sama, nggak begitu terlihat mencolok besar kecilnya. Nah, yang kedua dari suaranya, biasanya kalau binti betina itu suaranya kalau dipegang atau mungkin pas keluar suaranya itu sangat melengking ya, melengking keras, cempreng gitu. Kalau yang jantan itu biasanya suaranya lebih, suaranya lebih pelan, tapi kayak ada serak-seraknya kayak gitu. Nah, ini suaranya. Nah, ini yang jantan. Nah, ini juga jantan. Kalau dari suaranya, jadi suaranya lebih apa ya, lebih ngebass atau mungkin lebih pelan, tapi suaranya utuh kayak gitu, dibandingkan kalau yang betina suaranya lebih melengking. Nah, ini pas kebetulan mintinya nggak mau keluar suaranya, ini mungkin kekenyangan. Nah, poin yang ketiga biasanya dari tingkah laku ya, tingkah laku mintinya. Tingkah laku minti kadang kalau jantan itu manja-manja kayak gini. Nah, ini jantan ini. Kalau kita pegang biasanya sangat suka ini main-main dengan dengan kita atau mungkin dengan majikannya. Nah, jadi lebih jinak dan lebih akrab kalau jantan itu. Tapi kadang juga nggak semuanya binti jantan ini seperti ini, karena yang satunya ini sangat penakut ini. Ini padahal prediksi saya ini jantan yang ini. Nah, terus yang betina yang ini. Nah, kalau yang betina dia sifatnya lebih kayak apa ya, kayak penakut sama pemalu ya. Kalau kita dekati biasanya lebih menjauh, nggak mau dipegang. Nah, jadi dari 3 ekor minti ini, prediksi saya yang jantan ada 2 ekor, yang betina ada 1. Terus selain 3 poin tadi juga ada sih sebenarnya beberapa poin yang lain. Jadi biasanya dilihat dari tenaganya ya. Jadi kalau kita pegang kayak gini biasanya tenaganya itu lebih kuat, lebih besar untuk lepas kayak gini, atau mungkin pasti balik kayak gini. Itu lebih aktif, tenaganya lebih besar dibandingkan yang betina biasanya itu. Nah, ini yang jantan ini. Nah, kalau yang betina biasanya lebih lembut atau mungkin lebih nggak begitu bertenaga ya kalau dipegang. Nah, tapi beda kalau jantan biasanya ya ini
tenaganya lebih besar, karena kan makannya lebih banyak, terus badannya lebih besar, otomatis tenaganya juga lebih besar. Sama ini juga. Nah, itu poin tambahan ya, poin keempat. Terus ada juga yang lain, cara membedakannya mungkin lebih ekstrim kita mengeceknya, yaitu dilihat langsung di di ini bagian ini anusnya ini. Caranya memang ekstrim, jadi nggak saya tampilkan di sini ya, karena harus dilihat dan sedikit dilebarkan pakai 2 jari ya, untuk melihat dalamnya itu, biar nanti ketahuan mana yang jantan, mana yang betina. Kalau yang betina biasanya nggak ada kayak bentuk bentuknya ujungnya toge, kalau paham kan. Toge itu kan ada yang bentuknya kan ada bulat, terus ada ujungnya yang kayak ekor kayak gitu ya. Kalau yang betina itu nggak keluar gituan saat dilihat. Tapi kalau yang jantan itu keluar kayak gituan, kecil sekali bentuknya. Berhubung cara tersebut cukup ekstrim, jadi nggak saya tampilkan di sini, karena nanti bisa kena penet ya, nanti melanggar ketentuan di YouTube tentang kekerasan hewan atau mungkin alasan yang lainnya, jadi nggak saya tampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sedikit informasi pengalaman yang saya bagikan ke teman-teman semua mengenai cara membedakan entok jenis jantan dan betina. Kadang yang paling sulit itu kan ya itu tadi, mulai dari mindi baru menetas sampai kira-kira umur 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Itu kadang ada juga teman-teman yang masih bingung membedakan jantan betinanya yang mana itu. Apalagi kalau kita belinya di orang ya. Kadang kita kan nggak tahu itu satu tetasan apa tidak, kita nggak tahu. Jadi kalau dari dilihat besar kecilnya itu kadang nggak begitu akurat ya, kalau umurnya nggak sama gitu. Ciri-cirinya itu nggak ada yang bisa diketahui secara jelas.